الناس والتي هي بالفعل يموت، ولكن هذه المرة سيتم عرضها من خلال التوصية حول الأولوية رسائل ياسين وفضيلة مقدم من كياي الحاج محمد بخيت ألف ميم. والتي هي بالفعل يموت، ولكن هذه المرة سيتم عرضها من خلال التوصية حول الأولوية رسائل ياسين وفضيلة مقدم من كياي الحاج محمد بخيت ألف ميم. يا الله بحسن الخاتمة. السادس والثلاثون من سور القرآن سورة ياسين مكية وآياتها 83. Yang ke-36 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Yasin. Surat Yasin ini diturunkan di Makkah, Makkiyah, dan ayat-ayatnya berjumlah 83 ayat. Salasun wa samanun, 83 ayat. Surat Yasin adalah surat yang sangat terkenal di antara surah-surah Al-Quran. Dan memang banyak fadilat keutamaan surat Yasin ini, baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabat dan para ulama. Salah satu di antara keutamaan surat Yasin, Rasulullah SAW bersabda, "Man dawama ala qiraati Yasin kulla laylah, thumma mata syahida." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang mengekali atas membaca surat Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. Maka dia mati sebagai salah satu di antara syuhada. Ini untuk orang-orang yang selalu setiap malam membaca surat Yasin, kemudian dia mati syahid. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumi hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra lailihi hatta yusbih." Rawahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, diberikan Allah kepada dia kemudahan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan malam, sesudah maghrib misalnya, diberikan Allah kepada dia kemudahan di malam itu sampai pagi. Ini hadis rawahu Darimi. Jadi alangkah baiknya setiap hari sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik kita pengusaha, baik kita petani, baik kita pegawai, baik kita karyawan, baik tukang buruh, agar hari itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di waktu pagi membaca surat Yasin 1 kali. Nah, begitu malamnya seperti demikian. Oleh karena itu orang-orang dahulu, orang-orang bahari, bila hendak musafir bepergian membaca surat Yasin, terutama anak naik haji, membaca surat Yasin kumpul di rumah, hanyar turun berangkat. Harapannya apa? Dengan membaca surat Yasin itu dimudahkan dalam perjalanan itu. Nah, padahal bukan hanya naik haji, musafir kemanapun, alangkah baiknya membaca surat Yasin itu terlebih dahulu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, ma min mayyitin yuqra'u indahu yasin illa hawanallah alaihi, rawahu Dailami. Tidak ada daripada orang yang berada dalam sakarat, orang yang dalam sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surat Yasin, melainkan Allah mudahkan atas dia, Allah lapangkan atas orang yang sakarat itu. Jadi surat Yasin artinya bukan hanya berguna untuk kita, tetapi surat Yasin juga berguna untuk memudahkan orang menghadapi sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wa ayyuma muslimin quri'a indahu idza nazala bihi malakul mauti suratu Yasin nazala bi kulli harfin minha 'ashratu amlak yaqumuna baina yadayhi sufufa yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu wa yashhaduna ghuslahu wa yattabi'una janazata wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafna. Siapa juga orang Islam yang dibacakan di sampingnya surat Yasin ketika dia dalam sakaratul maut, orang dalam keadaan sadar lagi, sakit sudah parah, dibacakan surat Yasin, turun dengan tiap-tiap satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Yang berdiri malaikat itu di hadapan dia bersab, yasalluna alaih, memintakan rahmat kepada Allah terhadap ini orang yang dalam sakaratul maut. Satu huruf surat Yasin 10 orang. Menurut orang yang menghitung, huruf surat Yasin itu berjumlah 3.729 huruf. Kali 10, berarti kalau orang sakaratul maut itu dibacakan Yasin, di sekitar orang sakarat itu ada 37.000 malaikat. 37.290 malaikat memintakan rahmat kepada Allah terhadap orang yang dalam sakaratul maut ini. Wa yastaghfiruna lahu, dan mereka memintakan ampun bagi orang yang dalam sakarat itu. Wa yashhaduna ghuslahu, dan mereka ikut menyaksikan waktu dia dimandikan. Wa yattabi'una janazatahu, mereka ikut mengantar jenazahnya. Wa yusalluna alaih, ikut menyembahyangkan atasnya. Wa yashhaduna dafnah, dan ikut menyaksikan penguburannya. Orang yang sakaratul maut dibacakan Yasin, itu penting. Karena banyak kemudahan kelapangan yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut bila mana dibacakan surat Yasin itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada keutamaan bagi surat Yasin ini. Surat Yasin sebagaimana surat yang lainnya banyak mengandung petunjuk, banyak mengandung arahan Allah kepada kita. Di antaranya di dalam surat Yasin Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 60. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Ini salah satu Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Yasin. Adakah tidak aku perintahkan kepada kamu wahai manusia bahwa jangan sekali-kali menyembah syaitan. Jangan sekali-kali taat dan patuh kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan hendaklah kalian menyembah aku, taat kepadaku, firman Allah.
Inilah jalan yang lurus. Sungguh telah menyesatkan syaitan itu daripada kalian orang-orang terdahulu yang banyak. Generasi-generasi dahulu banyak yang disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Nah, ini salah satu di antara petunjuk Allah di dalam surat Yasin kepada bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah syaitan. Jangan sekali-kali menuruti permintaan syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh kita.